Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Muhammad Asmi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana skema pembiayaan murabahah pada perbankan syariah, juga contoh perhitungan sederhananya. Oke. Kata murabahah sendiri berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu ar-rib yang berubah menjadi murabahah, yurabi, murabahah. Nah, kata ini secara bahasa berarti tambahan atau keuntungan, yakni rib atau margin yang diperoleh dalam transaksi jual beli. Nah, murabahah dapat dipahami sebagai akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Skema murabahah merupakan skema pembiayaan yang paling banyak digunakan atau populer digunakan oleh lembaga keuangan syariah di seluruh dunia termasuk Indonesia. Nah, murabahah sendiri tergolong dalam satu jenis akad natural certainty contract, di mana dalam murabahah sendiri sudah ditentukan berapa keuntungan yang diperoleh atau biasa disebut sebagai required rate of profit. Nah, murabahah jika dilihat dari segi cara pembayarannya dapat dibagi menjadi tiga cara, yaitu murabahah naqd, murabahah muajjal, dan murabahah taksid. Pada murabahah naqd, pembayaran barang yang dilakukan itu secara tunai, yaitu pada saat akad, dan barangnya juga diserahkan bersamaan. Nah, sementara pada murabahah muajjal, pembayaran barang dilakukan secara lamsum, yaitu keseluruhan di akhir. Sementara barang sudah diserahkan di awal. Kemudian murabahah taksid itu pembayaran barang dilakukan secara cicilan, sementara penyerahan barang dilakukan di awal. Nah, ini untuk murabahah taksid ini dilakukan pembayaran secara cicil, secara bertahap atau secara angsuran. Kemudian kalau murabahah muajjal itu dibayarkan sekali di akhir. Kemudian kalau murabahah naqd dibayarkan secara tunai. Nah, pada prakteknya pada perbankan modern, perbankan syariah modern itu menggunakan cara murabahah taksid, yaitu dengan pembayarannya secara cicilan dengan angsur. Nah, praktek murabahah pada lembaga keuangan syariah modern itu menggunakan murabahah jenis murabahah kepada pemesan pembelian atau biasa disebut KPP dengan cara pembayaran taksid atau cicil sebenarnya telah dijelaskan sebelumnya. Nah, skema murabahah ini diatur dalam fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Yang salah satu yang mengatur adalah fatwa DSN MUI nomor 4 tahun 2000. Nah, skema murabahah itu kurang lebih sebagai berikut. Pertama adalah nasabah mengajukan pembiayaan murabahah kepada bank dengan menyertakan berkas syaratan yang diminta oleh bank. Kemudian oleh bank dilakukan penelaahan atau analisis atas berkas syaratan yang diajukan oleh nasabah. Nah, apabila layak, maka akan dilanjutkan oleh proses berikutnya, yaitu adalah negosiasi dan perjanjian pembelian akad atau biasa disebut perjanjian pembelian aset atau biasa disebut sebagai wa'ad. Nah, dalam perjanjian ini disepakati ketentuan terkait spesifikasi barang, harga, uang muka, dan ketentuan apabila nasabah membatalkan pembelian dan sebagainya. Nah, setelah selesai, kemudian nasabah memberikan uang muka dan rincian spesifikasi barang kepada bank. Lalu bank kemudian melakukan pembelian atau membeli barang tersebut kepada pemasok sesuai dengan
spesifikasi pesanan yang diminta oleh pembeli. Nah, kemudian setelah bank mendapatkan barang tersebut sesuai dengan pesanan nasabah, kemudian bank lalu menjual barang tersebut dengan harga pembelian yang diterima masuk ini ditambah dengan margin yang disepakati pada awal tadi dengan nasabah. Harga dan margin tersebut harus dijelaskan kepada nasabah rinciannya, harganya berapa dan marginnya berapa. Kemudian setelah disepakati dan barang telah diserahkan, kemudian nasabah melakukan pembayaran barang tersebut dengan angsuran atau dicicil dalam jangka waktu tertentu, misalkan 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan, dan seterusnya. Tadi apabila di dalam pembelian terhadap pemasok kepada pemasok ini terdapat diskon, maka diskon tersebut dikurangkan. Jadi harga pembelian dikurangi uang muka, dikurangi diskon plus margin. Apabila dalam ketika nasabah melakukan pembayaran angsuran tersebut, nasabah melakukan penundaan pembayaran sedangkan ia mampu, maka bank dapat mengenakan denda. Denda tersebut tidak boleh diakui dan dinikmati sebagai pendapatan, tapi harus dipergunakan untuk dana sosial. Ketentuan terkait denda ini juga sebelumnya wajib disepakati dan ditandatangani oleh kedua pihak. Tetapi apabila nasabah tersebut tidak mampu membayar karena force majeure, maka tidak boleh dikenakan sanksi. Kemudian jika nasabah melakukan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat bahkan dari yang disepakati, katakanlah dari 24 bulan menjadi 18 bulan, maka bank boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut dengan syarat potongan tersebut tidak dijanjikan dalam akad. Besaran potongan ini diserahkan pada kebijakan dan kepertimbangan bank sepenuhnya. Kemudian bagaimana jika nasabah tidak menyelesaikan atau melunasi pembiayaan sesuai dengan jumlah yang disepakati dan waktu yang disepakati? Maka nasabah dapat menjual objek atau aset murah tersebut kepada bank atau melalui bank dengan harga pasar yang disepakati. Kemudian nasabah melunasi sisa utangnya kepada bank melalui hasil penjualan tersebut. Apabila hasil tersebut melebihi, maka sisanya akan dikembalikan ke nasabah. Tapi apabila kurang, maka nasabah tetap harus mengembalikan sisanya. Untuk contoh kasus, ini Pak Nova ingin membeli satu unit mobil baru, ini Toyota yang Innova Profi otomatis mesin diesel warna hitam tahun 2021 dengan harga Rp427.200. Lalu ia kemudian mengajukan pembiayaan murah pada bank Bujur Syariah dengan jangka waktu pembiayaan 36 bulan. Oleh bank Bujur Syariah ditetapkan margin sebesar 8% per annum per tahun dengan uang muka sebesar Rp60.080.000. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Untuk angsuran bulan, maka harus dibayarkan terdiri dari dua item ini, pokok dan margin. Untuk pokoknya sendiri, yaitu harga dari perorangan dari supplier atau dealer, yaitu Rp427.200 dikurangi dengan DP, yaitu Rp64.080.000. Maka hasilnya adalah Rp360.140.000 dibagi dengan jangka waktu pembiayaan, yaitu 36 bulan. Maka hasilnya adalah angsuran pokok bulan adalah Rp10.86.700. Kemudian untuk cicilan margin per bulannya adalah 18% dibagi 12, yaitu 1,5% per bulan, dikalikan pokoknya yaitu Rp363.120.000, maka margin
Angsuran perbulannya adalah 5.446.800. Maka total angsuran bulan yang harus bayar Pak Nova adalah 10.086.700 itu pokok ditambah 5.446.800 berupa margin, maka totalnya adalah 15.532.500. Total keuntungan yang diraup oleh bank adalah 5.446.800 per bulan dikali dengan periode atau jangka waktunya yaitu 36 bulan, maka hasilnya adalah 196.084.800. Demikian video kali ini. Jika dapat banyak kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.